Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube SGS Suara Gembala Sederhana. Kita malam hari ini akan melanjutkan perbincangan kita tentang flexing. Ketika pamer menjadi gaya hidup sudah kita bahas di episode yang lalu. Malam hari ini kita akan membahas flexing yang terselip. Flexing yang terselip, pamer yang tidak disadari tetapi melukai. Flexing yang paling berbahaya bukan yang terang-terangan, melainkan yang terselip. Firman Tuhan berkata, Amsal 16 ayat yang kedua, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Flexing terselip sering dibungkus atau dikemas dengan kalimat-kalimat rohani, seperti misalnya, puji Tuhan, tahun ini saya mendapatkan ini dan keluarga kami bla 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 bla, yang isinya akhirnya adalah daftar keberhasilan, pencapaian yang luar biasa, atau malah keluhan-keluhan rohani yang sesungguhnya adalah ingin menunjukkan posisi atau peran pribadi yang wah. Tidak terdengar sombong, tapi hati sedang mencari pengakuan atau validasi diri. Masalahnya flexing terselip ini bukan hanya merusak diri sendiri, tetapi juga melukai orang lain. Tanpa sadar juga menabur perbandingan, bukan pengharapan. Kita membuat orang lain merasa kurang, padahal maksud awal ingin berbagi dengan sesama untuk saling menguatkan di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata di Yeremia 17 ayat yang ke-9, hati itu licik, lebih licik dari segala sesuatu. Karena itu, jangan cepat membenarkan diri. Biarkan Roh Kudus menguji motif kita melakukan segala sesuatu. Sebab Tuhan tidak menilai sekedar kata-kata. Seperti Tuhan tidak sekedar menilai penampilan yang bisa dilihat secara fisik, tetapi Tuhan menimbang hati. Kita pernah melihat, kita pernah membaca, kita pernah memperhatikan cerita tentang dipilihnya Daud menjadi raja orang Israel. Dari sekian saudaranya yang gagah, yang ini, yang penampilannya mengagumkan, tapi Tuhan memilih Daud yang tidak gagah dipandang, tapi dalam pandangan Tuhan dia yang layak. Kita pun demikian di dalam mengikut Tuhan, bukan secara fisik yang dilihat Tuhan, tetapi hati kita. Hati kita ini di mana? Iman yang sejati tidak sibuk sekedar mencari pengakuan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.